Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula wala حي على الصلاة la haula حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan Allah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, dan alhamdulillah dengan berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah langkah kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita pada siang hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari rumah Allah segala dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada seorang manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, seorang manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Dialah junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita yang istiqamah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2026 Masehi dan akan meninggalkan tahun 2025. Sudah banyak peristiwa-peristiwa yang telah kita jalani, sudah banyak kejadian-kejadian yang telah kita lewati di tahun ini yang seharusnya menjadi pelajaran, yang seharusnya menjadi iktibar buat kita untuk menata kehidupan kita di dunia ini agar lebih baik lagi. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, hasibu qabla an tuhasabu, hisab diri kamu, hitung diri kamu sebelum Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya. Artinya kita disuruh hitung banyakkan mana antara ibadah yang pernah kita perbuat di tahun ini dengan kemaksiatan yang pernah kita jalani. Jangan sampai di tahun baru nanti ibadah kita itu semakin berkurang, bahkan kemaksiatan kita itu lebih tambah, bahkan kita sering meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat dikatakan orang yang cerdas itu adalah di mana orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya kematian itu dalam satu riwayat di dalam kitab An-Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan al-mautu ya'ti baghtatan. Yang namanya mati itu datangnya tiba-tiba. Tidak tahu kapan dan di mana kita bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu meninggalnya menurut kebiasaannya masing-masing di dunia ini. Maka bikin kebiasaan kita yang baik-baik, bikin kebiasaan kita yang bagus-bagus agar nanti tatkala Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan baik. Syukur-syukur kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ibadah. Maka persiapkan diri kita, bekal apa yang akan kita bawa nanti kalau kita telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tahun 2025 ini mungkin
Kita sering meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Bahkan kita sering melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Maka nanti ketika masuk di tahun 2026, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsunya, tidak akan ada habisnya. Kalau kita hidup di dunia ini hanya ingin mengikuti hawa nafsu kita, tidak akan habisnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsinya. Allah memerintahkan, Allah memanggil kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani wa idsabi man khadamaki. Wahai dunia, tunduklah kamu kepada orang-orang yang tunduk kepadaku. Wahai dunia, jadilah engkau pelayan bagi orang-orang yang beribadah, yang taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dunia diperintahkan untuk melayani hidupnya orang-orang yang taat kepada Allah. Maka jangan heran ketika ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sering melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sering meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mohon maaf, mungkin secara dunia gajinya pas-pasan, tetapi hidupnya mendapatkan keberkahan dari Allah, hidupnya bahagia karena dia dunia diperintahkan oleh Allah untuk melayani orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa'id sa'di man khadamaki, wahai dunia, bikinlah hina kepada orang-orang yang cinta kepadamu. Wahai dunia, bikinlah susah hidup orang-orang yang hubud dunia, orang-orang yang selama hidup di dunia ini tidak pernah mau beribadah kepada Allah, yang hanya di pikirannya, di hatinya adalah urusan dunia, dunia dan dunia. Maka orang tersebut disibukkan dengan dunianya sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Bahkan sampai meninggalnya dia tidak pernah beribadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua bakal kembali menghadap kepada Allah. Kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini tidak kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi adalah nanti tatkala kita telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya pada diri kita masing-masing, bekal apa yang telah kita persiapkan untuk nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita nanti hidup bahagia di akhirat? Kalau hidup di dunia kita merasakan kesusahan, masih banyak teman, masih banyak saudara, kita bisa meminjam bantuan kepada saudara-saudara kita kalau kita hidup susah di dunia. Tetapi ketika kita hidup susah di akhirat, tidak ada bala bantuan kecuali amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, umur yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, jangan disia-siakan hanya untuk berfoya-foya di dunia ini. Mari sama-sama kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita hidup bahagia di akhirat, dan pun kita mohon kepada Allah di dunia ini pun kita hidup bahagia, sehingga dengan doa kita yang sering kita panjatkan ketika di akhir salat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Dengan cara apa hidup di bahagia di dunia? Dengan ilmu, dan bahagia di akhirat dengan kita banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di Jumat terakhir di tahun 2025 ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di tahun ini agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita masuk ke tahun 2026 hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita memasuki dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. From now you'll share all your joys, through hardship support each other, together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's pray. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma